nih, kan kemarin sempet viral tuh trending tentang program umroh gratis untuk siswa dan guru. Jadi kadang-kadang saya pun datang dari Sukabumi nih, yang membuat saya menangis di awal adalah itu. Adalah hafalan setiap betul. hari. Bagaimana siswa itu berlomba untuk menghafalkan Quran karena mereka ingin apa? Nah, untuk umrohnya sendiri ini kriteria siswanya seperti apa? Yang boleh berangkat? Yang boleh berangkat tentu saja tahfiz Quran. Tahfiz karena Quran. kita di sana. Oke, jadi memang dananya dari kita, oleh kita, untuk kita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali bersama saya di podcast Cadisdik 6, media informasi dan edukasi. SMA Negeri 2 Lembang salah satu sekolah yang kemarin sempat trending topik dengan program beasiswa umroh gratis untuk siswa dan guru. Penasaran kan gimana programnya? Hari ini kita kedatangan Kepala Sekolah dari SMA Negeri 2 Lembang yang terhormat Ibu Ernawati SPD MPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih loh udah menyempatkan waktunya hadir di podcast Cadisdik 6 untuk berbagi cerita. Iya, sama-sama. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya. Bagi wargi Cadisdik nih Bu, mungkin banyak yang belum tahu siapa sih sosok Ibu Erna ini gitu. Orang baru di Lembang. Nah, sekarang boleh dong diperkenalkan mungkin riwayat karir Ibu secara singkat sampai sekarang berada di sekolah yang luar biasa. Oh iya, saya Ernawati, saya asalnya dari Sukabumi. Kemudian saya berkarir di Sukabumi di SMA 3 Sukabumi Kota. Saya diangkat, saya mulai menghonor di SMA 3 tahun 93. Dia angkat jadi CPNS 95. Di situ juga. Di situ dan, juga. Ya, sampai dengan 2023 di Januari 2020 baru saya melanglang buana ke Lembang, tepatnya ke SMA 2 Lembang. Oke, jadi Ibu ini riwayat karirnya dari SMA Negeri 3 Sukabumi. Betul. Datang ke Lembang sebagai kepala sekolah yang luar biasa. Oke Bu, gimana betah Bu di Lembang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak, suasananya yang membuat saya betah. Oh, suasana yang buat betah, seger ya? Iya. Tapi kalau lagi liburan macet Bu? Kalau lagi liburan ya luar biasa, sehingga sulit mau keluar. Jadi kebalik ya orang Lembang tuh. Sulit keluar dari Lembang. Oke. Musim liburan. Oke, siap. Nah, Bu, berbicara tentang SMA 2 Lembang nih, kan kemarin sempet viral tuh trending tentang program umroh gratis untuk siswa dan guru, beasiswa ya, beasiswa umroh gratis untuk siswa dan guru. Boleh diceritain nggak Bu? Itu programnya seperti apa? Penggagasnya siapa? Sejak kapan? Program ini itu dimulai di 2017 gagasannya, 2019 baru terrealisasi. Itu diawali oleh kepala sekolah pertama Pak Samsul. Pak Samsul. Betul, ya. Itu kepala sekolah yang pertama yang menggagas ide seperti ini, kemudian dikomunikasikan dengan orang tua siswa. Alhamdulillah orang tua siswa di Lembang sangat di SMA 2 Lembang itu sangat mendukung program ini begitu. Dan program ini terus berlanjut di kepala sekolah yang kedua Ibu Lina, kemudian dilanjutkan oleh saya. Oke, jadi memang sudah berjalan 4 tahun ya kurang lebih. 4 tahun. 2019 sampai dengan 2023 dengan penggagasnya Bapak Samsul. Sekarang Pak Samsulnya kemana Bu? Kalau tidak salah di SMA di Cikarang. Di Cikarang. Betul. Oke. Tapi programnya luar biasa ya, sangat berdampak. Betul. Nah Bu, penasaran nih Bu, mungkin di sekolah-sekolah yang ada di naungan Cadisdik ini ada beberapa yang ingin meniru studi tiru ke sana, boleh ya. Gimana nih Bu sistemnya? Uangnya dari mana gitu, seperti gitu. Apa? Alhamdulillahnya gitu ya, ini setelah ada komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua melalui komite sekolah begitu. Nah, orang tua ini mendukung kegiatan ini begitu ya, sehingga sudah tidak sudah seperti sudah melekat begitu, sudah pembiasaan yang baik ketika siswa itu harus berinfak 1.000 per hari. Infak 1.000 per hari. Dan bukan siswa saja, dari mulai kepala sekolah sampai dengan petugas kebersihan atau caraka itu juga ikut berinfak. Oke, jadi memang dananya dari kita, oleh kita, untuk kita. Betul, luar biasa. Jadi memang itu kewajibannya
infak 1.000 sehari. Betul. Itu berjalan dengan baik, Bu? Berjalan dengan baik dan sampai hari ini saya tidak artinya tidak ada protes dari orang tua begitu. Kenapa sih ada infak sementara kan tidak boleh dan lain-lain. Nah, alhamdulillah orang tua di sekolah kami itu sangat mendukung. Bahkan yang bikin saya terharu itu kalau anaknya misalnya nih tidak bayar infak dalam 1 hari 2 hari, itu nanti orang tuanya datang, dia memberikan infak dalam 1 bulan, Bu ini saya mau bayar 25.000 1 bulan untuk infak begitu. Oh, jadi memang kerjasama kolaborasi antara orang tua dan gurunya pun dengan sekolah udah terjalin dengan baik ya. Komitmennya tinggi. Komitmennya tinggi. Ya, untuk beasiswa ini. Gitu. Oke, jadi untuk beasiswa umroh itu memang dari infak siswa dan juga guru termasuk kepala sekolah dan masyarakat. Ibu sehari 1.000 juga? Oh tidak. Oh tidak. Kalau kepala sekolah tidak seperti itu. Guru juga. Kalau guru sih infaknya itu minimal di 50.000 1 bulan. 1 bulan. Untuk guru ya. Alhamdulillah, iya. Minimal itu, bahkan ada yang kalau tataran di manajemen betul. Di atas 100.000. Alhamdulillah. Patut ditiru. Jadi ternyata diwajibinnya nggak hanya sama siswa, yang tergeraknya pun sampai kepala sekolahnya, dan gak 1.000 loh. Soalnya kemarin ada sempat baca artikel saya, mungkin di awal-awal ada sistem SMS katanya sedekah minimal 1.000, tapi luar biasa memang itu melekat dan berjalan dengan baik. Nah, penasaran dong Bu, yang ngelolanya tuh siapa? Kan kalau misalkan di sekolah lain suka ada infak itu mungkin untuk peruntukannya untuk orang tua yang meninggal atau apa, itu suka keliling tiap hari nagihin infak. Nah, kalau SMA 2 Lembang sendiri kayak gimana? Kita menggunakan sistem mentor. Jadi kan yang mendapat beasiswa itu tentu saja harus ada seleksinya, karena tidak mungkin juga diberangkatkan semua. Pada mau dong. Iya gitu. Jadi kita menggunakan mentor. Satu mentor itu di kelas itu membawahi 6 orang siswa. 6 orang. Ya, nah jadi mentor inilah nanti yang akan mengumpulkan infak dari 6 orang itu. Nah, mentor kemudian menyerahkan uang infaknya ke pengelola infak di sekolah, dalam hal ini staf kesiswaan Pak Nurman yang mengelolanya. Jadi memang dikelolanya oleh staf kesiswaan, mungkin di bawahnya ada sistem yang oke. Nah, untuk mentor itu sendiri tugasnya seperti apa sih Bu? Jadi tugas mentor itu selain mengingatkan hafalan Qur'annya setiap siswa, itu juga dia untuk menarik infaknya itu mentornya. Ya, itu siswa juga? Iya, siswa juga. Jadi siswa ini nanti hafalan Quran yang 6 orang ini ke mentor, nanti dari mentor disampaikan ke wali kelas lah nanti yang akan menguji yang 6 orang ini untuk hafalan Qurannya setiap hari. Luar biasa. Jadi memang yang diberangkatkannya itu tidak sembarangan. Kalau sembarangan kayak mau ya Bu ya? Saya kayaknya terlalu cepat lahir Bu. Coba kalau sekarang saya sekolah di SMA 2 ya, mau ikut Bu. Oke. Jadi memang sudah terskema dengan baik ya, tertata dengan rapi. Nah, kalau untuk kesulitannya sendiri Bu, apa sih yang dirasakan Ibu sebagai di manajerialnya sendiri gitu? Meskipun saya yakin itu memang sudah berjalan dengan baik, tapi kan pasti ada ya Bu kesulitan kecil yang Ibu hadapi gitu dalam menjalankan program ini. Paling begini Bu, yang sedikit itu kami itu harus betul-betul memilih siapa sebetulnya pengelola infak, karena ini berkaitan dengan uang yang jumlahnya juga tidak sedikit. Amanah ya Bu? Gitu ya, harus orang yang betul-betul amanah begitu. Nah, Pak Nurman ini salah satu yang ditunjuk untuk mengelola infak ini. Beliau juga sebagai guru bahasa Arab dan insya Allah beliau amanah. Kemudian uang terkumpul setiap hari itu selalu langsung disetorkan ke bank Mandiri. Setiap hari langsung disetorkan ke bank? Iya, ke Bank Mandiri. Kami bekerja sama dengan Bank Mandiri. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bang Caristik. Program yang sangat luar biasa, patut ditiru dan dicontoh nih untuk semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ya ini untuk memberangkatkan umroh. Nah Bu, berkaitan masih dengan pengelolaan umroh ini nih Bu, kan dari 2019, sedangkan yang kita tahu 2019, 2020, 2021 itu kan pandemi nih. Betul, seperti apa nih kendala yang dihadapi dengan program beasiswa umroh ini sendiri? Ya, kendalanya itu dalam pengumpulan infaknya itu sendiri. Tetapi sekali lagi komitmen di sekolah kami, baik orang tua
siswa, guru itu sangat luar biasa, sehingga kendala-kendala seperti itu bisa tertanggulangi. Hanya memang ketika pandemi itu pemberangkatannya tidak ada pemberangkatan, tetapi uang itu tetap terkumpul sesuai dengan yang diharapkan begitu. Nah, ketika selesai pandemi mulai dibuka Mekah itu oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, itu kami memberangkatkan sesuai dengan ketika tiap tahun itu ada 3 siswa 1 GTK, maka yang berangkat pada saat itu banyak kan. Langsung banyak. Iya. Tahun ini Bu ikut berangkat nggak? Enggak. Boleh dong kali-kali nanti mendampingi ya. Insya Allah. Karena saya baru kan, malu masa baru datang sudah langsung minta itu. Nggak bagus. Biaya sendiri saya gitu mau mendampingi. Iya Bu. Nah, masih berkaitan dengan umroh nih Bu, berarti dari 2019 sampai dengan 2023 ini udah berapa banyak nih Bu yang diberangkatkan, mungkin kuota per tahunnya, dan sampai saat ini udah berapa orang yang berangkat Yang berangkat di awal itu sama tetap 3 dan 1 ya Bu ya. Berarti sudah hampir 4 tahun ini itu sekitar sudah 15 orang siswa. Kemudian gurunya itu sudah 5. Hanya kebetulan tahun 2000 pas pertama kali setelah pandemi itu yang berangkat itu agak sedikit banyakan kan gitu. Tapi sudah sampai 15 orang. Sudah sampai 15 orang. 15 orang siswa, 5 orang guru ya. Iya, dan betul. 1 kepala sekolah Ibu Lina. Oh iya. Nanti the next Ibu Erna. Iya. Gitu. Alhamdulillah, berarti memang udah banyak yang berangkat. Kalau jumlah GTK-nya di sana berapa, Bu? Jumlah GTK secara keseluruhan 75. 75. Waiting list coba dicatat. 55 berapa tahun guru ya. Sisanya TU, iya. Berarti nanti program ke depan mudah-mudahan berjalan dan nanti bisa ditambah kali ya Bu kuotanya. Mudah-mudahan. Tergantung nanti dari usaha kami juga ya. Betul. Jadi nanti kan si infaknya bisa mungkin ditambah, atau mungkin ada donatur orang tua siswa punya travel tuh berkolaborasi. Kebetulan travelnya kita juga menggunakan yang orang tua siswa. Alhamdulillah. Jadi memang bagus banget tuh kolaborasinya. Oh iya Bu. Nah, berkaitan dengan umroh yang tadi nih Bu, ada nggak sih keinginan Ibu ke depan yang sampai sekarang ini kayaknya masih kurang di program ini? Saya sih berkeinginannya ketika melihat jumlah siswa ya, jumlah siswa itu kan banyak. GTK juga Bu, kapan dong kami kan sesuai dengan, karena yang berangkat itu tahfidz Qur'annya juga ada prasyarat tertentu bahwa tahfidz Qur'annya minimal berapa juz gitu yang bisa berangkat. Nah, itu inginnya sih saya menambah begitu ya. Nah, saya sudah mulai mencoba bekerja sama dengan instansi lain, dengan lembaga-lembaga lain, dengan menyampaikan program ini agar bisa berpartisipasi, sehingga siswa, terutama saya siswa sih ya, terutama siswa itu saya berkeinginan untuk tidak 3 orang lah, gitu ya, dengan jumlah siswa yang sekian banyaknya, masa sih 3 orang gitu. Iya, jadi keinginan Ibu mungkin menambah jumlah kuota. Amin. Kita doakan semua ya, mudah-mudahan tercapai. Nah Bu, tadi kata Ibu kan ada kriteria tertentu nih, kan dulu kalau misalkan udah lumrah nih di setiap sekolah kalau Idul Adha tuh suka ada kurban, kriterianya harus yang misal yatim piatu, atau misalkan memang yang pinter, ketua OSIS atau apa. Nah, untuk umrohnya sendiri ini kriteria siswanya seperti apa yang boleh berangkat? Yang boleh berangkat tentu saja tahfidz Quran. Karena kita di sana jadi melalui 3 tahapan seleksi. Yang pertama itu ada seleksi, misalnya dari jumlah sekian siswa itu diseleksi, ini sudah berapa juz nih, beberapa orang. Itu kemarin itu tahap pertama itu kita 32 orang. Nah, setelah 32 orang dites kembali itu tinggal 17 orang. Tinggal 17. Ya, dari 17 orang itu tersisa 6. Nah, dari 6 ini 3 yang berangkat. 3 yang berangkat. Jadi ada tes tertentu, terutama tahfidz Quran. Nah, pada hari puncaknya, pada saat munakosahnya itu adalah di depan semua siswa. Bahkan mereka dites itu selain oleh tim penguji, itu juga oleh siswa lain. Jadi sambung ayat atau bagaimana begitu. Bahkan orang tua siswa pun yang misalnya nih ada siswa yang 6 itu, nah orang tua siswanya juga datang dan mereka pun menguji anaknya. Luar biasa. Jadi memang tidak semudah itu ya untuk mendapatkan beasiswa umrohnya itu sendiri. Guru pun sama. Guru pun dites, Bu. Sama, tes tahfidz. Tahfidz Quran. Jadi memang orang yang berangkat ke situ ke umroh tuh memang benar-benar orang yang tahfidz. Betul. Oke, luar biasa.
Jadi tidak sembarangan ikut ya, aku mau dong daftar. Oh enggak. Iya. Tapi memang semua diberi kesempatan yang sama. Diberi kesempatan yang sama. Oke. Ada batasan misal tahun ini mah harus kelas 11 nih, kelas 12 enggak? Enggak, untuk program umroh ini memang dikhususkan untuk kelas 11. Oh, untuk kelas 11. Iya. Jadi kelas 10 belum bisa berpartisipasi. Boleh berpartisipasi kalau tahfidnya bagus. Oh iya, tidak itu. Okay. Khususnya untuk kelas 11. Khususnya oke. Wabil khusus kelas 11. Jadi kelas 10 ditebelin dulu hafalannya. Iya, betul ya. Oke, jadi memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi kriteria siswa yang boleh ikut umroh ke sana. Siap-siap. Nah, Bu, harapan Ibu ke depan nih dengan adanya program ini, kan program itu udah berjalan 5 tahun, harapannya ketika mereka pulang berubah jadi anak yang seperti apa, atau memang ke sekolahnya itu seperti apa? Ya harapannya untuk yang berangkat ke sana gitu ya, mereka bisa memotivasi pada adik-adiknya yang belum berangkat begitu, bahwa berangkat umroh itu perjalanannya sesuatu yang luar biasa begitu mereka, dan yang paling penting adalah pembentukan karakter sih. Tuh, pembentukan karakter, dan itu memang amanat dari teman-teman semua ya. Ketika mereka berangkat membawa amanah dari teman-teman semua, dan membawa amanah dari SMA 2 Lembang ya. Terima kasih. Nah, Bu, tadi kan udah umroh nih. Saya tuh terketuk dengan salah satu slogan itu apa sih, Bu? Future is brighter. Future is brighter. Ibu bisa dijelaskan nggak sih itu maknanya gitu, harapan yang terkandung di slogan, di moto itu moto SMA 2 inginnya Lembang. sih bahwa SMA 2 Lembang ini kan sekolah baru ya, baru 5 tahun, tetapi ingin sekali bahwa kami itu bisa mempersiapkan putra-putri kami itu menjadi sesuatu dan seseorang di masa yang akan datang, sehingga apa yang bersinergi lah dengan program pemerintah di tahun 2045 itu, generasi emas itu. Generasi emas. Ya, salah satu pendukungnya adalah sekolah kami lah begitu. Amin. Jadi tahun di generasi emas 2045 SMA 1 Lembang salah satu yang bersinar. Maaf. SMA 2 Lembang ini menjadi sekolah yang bersinar ya, yang berkontribusi di dunia pendidikan luar biasa. Kalau rukun, suka ini nih, Bu. Rukun teh kan kesannya teh harus runtut raut sauyunan teu aya pacengkadana. Dengan slogan rukun itu apa sih, Bu, yang ingin disampaikan? Ya, rukun itu kan religius ya, kemudian unggul, kompetitif, dan yang tentu saja berwawasan lingkungan, karena kami juga kan sekolah adiwiyata. Itu jadi memang sekali lagi memang SMA Negeri 2 ini sekolah negeri berasa pesantren. Kok bisa? Religiusnya itu tadi, karena setiap hari mereka harus store hafalan Qur'annya begitu ya. Jadi kadang-kadang saya pun datang dari Sukabumi nih, yang membuat saya menangis di awal adalah itu. Adalah hafalan setiap hari. Bagaimana siswa itu berlomba untuk menghafalkan Quran karena mereka ingin dapat beasiswa umroh itu begitu. Itu sangat luar biasa, dan saya sangat amazing lah istilahnya. Sementara di SMA 3 kan sekolah besar, tapi sampai saya pindah pun masih belum bisa melaksanakan, mungkin karena satu dan lain hal ya, karena juga berbeda komitmen tadi antara sekolah dengan orang tua. Itu luar biasa itu. Dan pasti Bu merinding ketika setiap hari di satu gedung itu selalu bergema kalam-kalam ilahi. Mudah-mudahan jadi keberkahan tersendiri ya, Bu, untuk SMA 2 Lembang ya. Jadi memang rukun, future is brighter. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Moto dan slogan yang luar biasa. Nah, Bu, mengenai tadi kan udah ada moto, slogan, program. Kan ketika ada umroh gratis, minimal itu tuh jadi bukan pemantik jadi magnet tersendiri. Bagaimana animo masyarakat Lembang ke SMA 2 sekarang, Bu? Kan sekarang udah mau PPDB nih. Kan nggak dipungkiri ya, Bu, program ini tuh jadi magnet untuk menarik minat siswa. Gimana nih, Bu, menyikapinya? Untuk agak-agak sulit nih kalau kita berbicara. Kalau melihat animo masyarakat begitu ya, itu sangat luar biasa begitu. Bahkan yang semula mungkin dari instansi-instansi yang berada di sekeliling Lembang itu, sekolah tujuannya adalah sekolah yang sudah lama di sana, SMA 1 Lembang. Nah, sekarang sudah mulai melirik ke kami begitu. Bahkan orang-orang yang jauh pun sangat ingin sekarang itu ke SMA 2 Lembang. Ada satu kisah yang sangat miris, itu di Desa Wangunharja.
itu ada siswa yang tidak sekolah sampai hari ini, tidak sekolah negeri SMA karena inginnya diterimanya di SMA 2 Lembang. SMA 2 Lembang. Betul. Tapi karena tahun kemarin tertolak karena jarak yang jauh, begitu tidak masuk lewat zonasi dan juga jalur-jalur yang lain, sehingga anak ini tidak mau sekolah sampai hari ini. Padahal sudah disarankan juga oleh pihak sekolah pada saat itu untuk silahkan adakan SMA yang lain yang swasta di sekitar itu ada, tapi tetap tidak mau, Bu. Gitu. Saking inginnya gitu, karena pengen umroh nih, saya harus mengejar tahfiznya nih, seperti itu. Luar biasa berarti ya, Bu. Memang apa ya, program unggulan SMA 2 Lembang itu mampu menghipnotis calon siswa yang mau daftar, saking kekehnya memilih untuk tidak sekolah. Tapi nggak boleh dicontoh ya. Jangan. Sekarang banyak kok swasta yang bagus juga. Iya. Oh, jadi seperti itu ya. Memang magnet ke SMA 2 Lembang itu sudah mulai, apalagi saya akui, Bu, ketika udah masuk trending di sosial media, itu tidak bisa dipungkiri orang-orang itu pasti banyak sekali yang melirik SMA 2 Lembang. Nah, Bu, kemarin sekilas saya baca di SMA 2 Lembang juga ada program yang bernama BMW. Iya, kok nggak Mercy ya, nggak deng? Maksudnya BMW itu apa sih, Bu? BMW menarik. Bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Bekerja, melanjutkan, kayak SMK ya, Bu? Iya. Gimana tuh, Bu, programnya? Jadi ini khusus untuk kelas 12. Ada yang namanya, kita selalu mengadakan setiap tahun itu FGD, Forum Group Discussion. Ya, itu. Nah, jadi nanti itu dibagi 3 berdasarkan hasil analisis dan inventarisasi dari wali kelas waktu di kelas 11-nya. Nah, siapa yang akan bekerja, akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan akan berwirausaha, begitu. Nah, ini kita bagi 3 pelatihannya lah gitu. Ada pelatihannya juga? Jadi selama 1 tahun di kelas 12 itu kita mengadakan FGD itu, gitu. Yang bekerja ya dipilah, nanti kerjasamanya dengan, misalnya kita mendatangkan dari yang terdekat KPBSU. Iya, betul. Iya, kemudian juga ada juga misalnya princess dari yang lain lah yang dekat, itu kami datangkan. Itu kalau yang melanjutkan memang kita fokus mereka untuk UTBK. Gitu. Jadi memang SMA 2 Lembang ini sudah berpikir ke depan ya, ketika SMK menggaungkan slogan bahwa SMK bisa, SMK siap kerja. Ternyata SMA 2 Lembang juga sudah berpikir ke depan bahwa tidak semua anak SMA itu berprospek akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Sudah mempersiapkan sebegitunya, Bu. Iya, betul. Sebegitunya, luar biasa. Dan tadi kata Ibu bilang sudah mendatangkan mungkin pelatih ahli mungkin atau franchise kayak gitu. Nah, sejauh ini sudah kerjasama dengan siapa aja nih, Bu, SMA 2 Lembang? Kalau untuk itu hanya bentuk pelatihan saja, bentuk pelatihan saja. Belum sampai kerjasama, hanya mendatangkan saja, misalnya dari ini hanya untuk memotivasi lo, dunia kerja itu seperti ini loh, begitu. Kemudian kalau anak-anak misalnya mau berwirausaha, ada juga misalnya seorang entrepreneur atau apa, ini loh seperti ini, gitu. Kalau mau usaha, kalau mau melanjutkan ya mereka diperkenalkan dengan berbagai perguruan tinggi dan mungkin dikasih pemantapan materi juga. Betul. Nah, Bu, berbicara tentang tadi penyiapan ada 3 segmentasi kayak gitu nih, Bu. Prospek lulusannya seperti apa, atau boleh nggak, Bu, disebutkan misal dari 100% kelas 12 ini paling banyak nih dari 3 segmen itu kemana arahnya? Ke bekerja sih. Ke bekerja ya, karena Lembang kota wisata juga sih. Betul. Bahkan yang melanjutkan banyak sebetulnya. Hanya mungkin belum rezekinya sekolah kami, sehingga kami masih harus perlu berjuang untuk yang melanjutkan. Untuk yang melanjutkan. Jadi memang prospek mereka banyak. Nggak bisa dipungkiri sih, Bu, kalau Lembang tuh memang wisata, pasti pengennya bekerja. Tapi yang melanjutkan juga banyak tentunya ya, Bu. Banyak. Oke. Nah, Bu, untuk yang pendidikan sendiri, Bu, untuk sekarang kan Ibu udah berapa bulan sih di Lembang? 5 bulan. 5 bulan. Tapi udah luar biasa ya. Nah, ada nggak sih, Bu, program yang ingin Ibu gulirkan di SMA 2 Lembang? Boleh mungkin hasil adaptasi, inovasi dari pengalaman Ibu 26 tahun yang masih pengen nih diwujudkan. Nanti kan bisa didengar ya sama guru-guru Lembang, yuk kita wujudin. Kalau harapan Ibu sih, kalau saya sih masih ingin memfokuskan sekolah ini akan diarahkan kemana, apakah ke akademik atau ke non akademik. Saya sih inginnya lebih banyak lagi ya siswa-siswa SMA Negeri 2 Lembang ini yang diterima di perguruan tinggi negeri begitu, karena
ketika anak ini sudah masuk eligible pun banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri. Ya, tidak ikut Bu, nanti saja UTBK gitu. Atau Bu, saya mending pilih swasta saja Bu gitu. Iya. Kan ini kurang motivasi mungkin ya. Mungkin nanti insya Allah saya akan mendatangkan motivator untuk supaya mereka itu terbuka wawasannya untuk ke perguruan tinggi begitu itu. Kemudian juga saya juga ingin lebih supaya anak-anak kami itu di sana, kalau di Lembang kan daerah wisata ya Bu ya, pergaulannya juga kita harus sangat-sangat super ketat mengawasi mereka begitu. Jadi saya lebih ingin lebih dalam lagi untuk menanamkan profil pelajar Pancasila agar mereka menjadi generasi yang kuat tough nanti di 2045 gitu. Jadi memang yang menjadi target Ibu sekarang adalah penanaman karakter mungkin ya bagi anak-anak SMA sekarang. Ini sekolah penggerak? Belum. Oh, belum. Tapi sedang berubah mandiri. Iya, berubah mandiri. Iya, berubah mandiri. Berarti nanti bisa ditanemin di P5-nya itu ya. Di proyeknya apa yang Ibu harapkan tadi, program dan pendidikannya seperti itu. Nah, Bu, untuk terakhir ada nggak ajakan motivasi untuk seluruh wargi Cadisdik agar bersama-sama mewujudkan insan akademis yang tadi religius, unggul, kompetitif dan berbudaya lingkungan? Saya sebetulnya malu ini harus mengajak teman-teman yang tentu saja sudah lebih senior dibandingkan dengan saya begitu. Jadi saya sih ketika misalnya kita mempunyai niat yang baik, insya Allah jalan itu selalu ada. Jadi mari sama-sama kita berusaha secara terus-menerus membangun komitmen antara sekolah dengan orang tua, karena hal itu lebih penting, karena sekolah tetap harus berkolaborasi dengan orang tua sehingga apapun program yang dicanangkan oleh sekolah didukung penuh oleh orang tua. Jadi jika teman-teman yang lain yang sudah lebih senior berkeinginan pun untuk memberikan beasiswa umroh kepada siswanya, ya sama-sama membangun komitmen itu saja. Oke, luar biasa. Jadi luar biasa ya, tadi closing statement dari Ibu adalah selama kita punya niat yang baik pasti selalu ada jalan, selama kita bisa berkolaborasi. Betul. Jadi berkolaborasi di dalam, berkolaborasi juga dengan orang tua sebagai mitra sekolah. Iya. Terima kasih Ibu, perbincangan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah di luar sana, terutama di Cadisdik 6. Umroh itu bisa, umroh itu mudah selama kita memiliki komitmen bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, like, comment, and subscribe. Dadah.